Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Diceritakan dalam beberapa kasus, bahwa ada anak-anak yang hilang karena diculik oleh hantu aru-aru. Hantu ini akan menyembunyikan anak tersebut di tempat-tempat tinggi, semak-semak, atau di bawah kolong rumah atau tempat tidur. Saat diculik seringkali si anak melihat dan mendengar suara orang-orang yang sedang mencarinya. Akan tetapi dia tidak dapat memanggil orang tersebut karena ia telah dipukau oleh hantu tersebut. Dan sebaliknya orang-orang yang mencari anak tersebut tidak dapat melihat keberadaan anak itu walaupun ia sudah melewati tempat di mana anak tersebut disembunyikan. Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat menyimak info penting ini. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu dan mari diskusi di kolom komentar. Jika di tanah Jawa ada hantu yang disebut Wewe Gombel, maka di ranah Minang ada sosok hantu aru-aru yang suka menyembunyikan anak-anak kecil. Dipercayai hantu aru-aru menyerupai seorang perempuan yang berpakaian serba putih. Dia tinggal di pohon-pohon tinggi yang rimbun. Ia akan berkeliaran di Sanjo Rayo saat senja, mencari anak-anak kecil yang masih bermain di luar rumah. Kadang ia menyerupai sosok orang-orang terdekat dari anak tersebut, lalu memanggil anak tersebut agar mengikutinya ke suatu tempat. Setelah anak itu masuk perangkapnya, maka anak tersebut mulai seperti orang yang kena pukau atau hipnotis. Ada kalanya anak tersebut dibawa ke tempat tinggalnya yaitu di pohon-pohon tinggi, atau hanya menyembunyikannya di tempat-tempat seperti dalam semak-semak, kolong rumah, rumah-rumah kosong, atau bahkan di bawah tempat tidur. Selama disembunyikan anak tersebut akan diberi makanan yang enak-enak. Tapi konon katanya itu hanya tipuan mata semata. Karena nasi yang dilihat sebenarnya adalah belatung, dan potongan-potongan daging sebenarnya adalah bangkai yang telah busuk. Apabila makanan yang disuguhkan tersebut dimakan oleh si anak, maka konon katanya akan membuat anak itu jadi bodoh atau idiot. Hantu aru-aru akan menculik seorang anak dalam tempo waktu yang beragam. Ada yang dalam hitungan jam saja, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan ada yang tidak pernah dikembalikan lagi. Saat anak telah dikembalikan maka dia akan ditemukan dalam keadaan seperti bangun dari mimpi, separuh sadar, atau bahkan sudah tidak kenal lagi dengan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ada juga diceritakan, saat dikembalikan maka anak tersebut dititipi suatu benda dan benda ini diyakini bisa menjadi jimat yang keramat dan bisa untuk tangkal bala dan buat pengobatan. Tapi hal semacam ini jarang terjadi, justru yang banyak terjadi setelah dipulangkan maka si anak menjadi idiot. Konon katanya juga ada orang tua yang menjadi korban penculikan hantu aru-aru. Seperti pada saat dia akan pergi ke masjid atau musola. Sungguh pun demikian keberadaan hantu aru-aru memang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena ini adalah perkara gaib. Namun, Nabi Muhammad telah mengingatkan umatnya agar tidak membiarkan anak-anak mereka berkeliaran di waktu maghrib. Karena di waktu itu setan sedang berkeliaran. Dan tentu saja ini berbahaya bagi manusia mengingat gangguan yang akan diperbuat oleh makhluk yang dikutuk Allah tersebut. Yuk kita simak hadis Nabi berikut. Jika sore hari mulai gelap maka tahanlah anak-anak kalian sebab setan mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian sahabat biasakanlah untuk berdoa minta perlindungan kepada Allah saat akan berpergian dari rumah. Wallahu a'lam. Itu dulu pembahasan kita kali ini, nantikan episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kamu, agar mereka juga dapat info penting ini. Bye-bye.